Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat karunia kaya? Alhamdulillah hari ini saya sedang mencari pandan. Dengan mandi daun pandan, semoga hajat panjenengan semuanya terkabul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pengen utang lunas kan lu mesti bayar. Kalau lu mesti bayar lu mesti punya duit. Nah, duitnya dari mana? Ya dari Allah. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain harus baca Quran ini 12 juz. Maaf Pak Haji, kalau yang lain udah saya jalani sebelum izin sama Pak Haji, saya udah jalani di sana selama hampir 3 hari. Tetapi ya satu kelemahan saya untuk Al-Quran Pak Haji. Ya maksa. Saya nggak bisa Pak Haji. Pakai Al-Quran bahasa Indonesia. Harus bisa. Teksnya melenceng-melenceng Pak Haji. Nggak apa-apa, Gitu. nggak apa-apa. Yang penting kontol kan nggak melenceng kan. Tetap gagah Pak Haji. Kalau itu kita pertahankan Pak Haji. Nggak bisa. Dan juga Bos, lo jangan kalah sama Freddy Budiman. Freddy Budiman bandar narkoba. Dikasih waktu 2 hari lagi lo mau gue tembak mati. Kata Freddy Budiman, gue harus baca khatam Quran. Tinggal 2 hari lagi, 7 kali bolak-balik khatam Quran sama Freddy Budiman. Orang cuma 12 juz. Maksa aja pelan-pelan. Maksa. Begitu. saya paksa Pak Haji. 1 juz gitu. Ya udah Cuman terusin. kayaknya kurang yakin saya ini. Waduh kok agak nggak yakin karena Gue baca saya tungguin baca. deh, gue tungguin. Lo baca aja terus gue tungguin. Pasti lo bisa. Soalnya kan tamu gue Haji Marco 7 bulan. Dari rukonya nggak punya rukonya 15. Haji Marco dari kontrakannya cuma 6, maksain kontrakannya 21. Roni dari omset dagangannya per hari 20 juta. Sekarang per hari 600 juta. Kenapa gue yakin? Karena yang gue ajarin terkabul. Kayak ngasih Robicon gue. Utangnya 150 miliar. Bisa lunas. Masa lo enggak? Ganteng-ganteng lo. Tapi saldonya gantengan dia. Ada lagi? Ada Pak Haji, kan saya lagi beberapa bulan tahun ini saya selalu bertarung di pengadilan niaga maupun di Polda Palembang. Cuman semua kan ada tagihan 2 miliar 33 juta itu kan dipindahkan rekan kerja saya tanpa sepengetahuan saya. Padahal saya direkturnya yang punya perusahaan itu. Tapi karena saya percayakan, ngaturnya uangnya dipindah ke PT orang lain. Nah sampai sekarang itu belum berhasil itu. Tidak ada pasien RDAY yang sidang di pengadilan kalah. Belum ada. Pasti menang. Apa kuncinya? Salah dalam dibalik. Kalau lawannya dibalik, kita 2 kali balik. Kalau dia 2 kali balik, kita 3 kali balik. Jadi pada saat mau sidang, lo tanya dulu musuh lo. Lo pasiennya Pak Haji gak? Iya. Udah. Salah dalam dibalik bos. Siap. Udah lakukan juga sampai pakai 2 kemarin Pak. Nah itu waras. Siapa yang ngasih tahu? Ya saya nonton juga kan saya ini kok ayu saya ngasih referensi di YouTube. Coba deh kamu baca, kamu tonton ini. Ini kok nyeleneh amat, ini kamu masuk akal kata saya. Ini cuman udah lu tonton aja. Pas malam saya tonton sampai pertama itu cuma 10 menit Pak Haji. Masuk akal lah. Cuman besoknya penasaran saya. Saya tonton lagi sampai 3 jam, sampai 3 jam? Iya. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Sampai di bantal tidur saya sampai ketiduran Pak Haji. Saya taruhin di samping tempat tidur. Saking saya pengen tahu sampai ketiduran. Ya itulah yang saya lakukan seperti sholat malam, mandi jam 12. Saya sampai alarm saya pasang jam 11.45 saya pasang 5 menit sebelum 00. Saya udah bangun langsung mandi, senyum-senyum dulu. Tapi lebih lucu di kamar mandi saya Pak Haji, kayak orang gila ketawa-ketawa sendiri Pak Haji. Nah itu bagus. Oh gitu. Iya. Karena kan nemenin setan di kamar mandi ketawa. Jadi kadang saya ya pertobatan entah benar entah enggak ya udah saya pernah lakukan juga di kamar. Saya telanjang, saya minta ampun sama Allah, ampunkan dosa-dosa saya yang pernah saya lakukan. Apa pernah ya gimana lah yang masa lalu saya minta ampun gitu. Yaitu habisnya saya langsung sholat tobat. Habis sholat tobat saya sholat tahajud. Ya baca ya satu ayat aja. Habisnya saya melakukan sholat hajat 2 rakaat. Habisnya tidur sholat subuh.
sebelum 4:30 saya udah di masjid. Masjid belum hidup, saya posisi udah di masjid gitu. Itu pengurus masjid Kaget. pada masuk UGD gak? Enggak. Cuma kaget aja kok lampu kok udah ada orang, apa udah berubah ganti marbot kan? Enggak, kata saya itu kamu orang marbot. Jadi itulah Pak Haji. Pokoknya gini bos. Orang yang baca Qur'annya 12 juz, kalau ada yang menghina, ada yang bahasanya selain menghina apa tuh kadang orang? Mencela, ada yang orang apalah. Itu bonusnya bos mati bos, tenang aja. Nggak bukan bahasanya menderita, kelamaan dah, mati aja udah. Gue suka itu, ngurangin penduduk, program pemerintah bos. Nah jadi lo paksain baca Quran. Orang kita nggak salah, emang kita jolimin dia? Enggak. Kenapa kita ditunjuk-tunjuk? Kenapa kita disalah-salahin? Kenapa kita dicari kesalahan kita? Akhirnya yang balas Allah. Kok Allah yang balas? Karena kita sering memuliakan Al-Quran. Ngapain kita nyari bantuan? Nyari bantuan ke sini, nyari bala bantuan. Rugi bos. Udah langsung Allah aja yang nekel. Kan kita kenal sama dia enggak? Kita jahatin dia enggak? Kita ngotek-ngatik kedudukannya dia enggak? Kenapa dia usil kita? Allah bos yang ngurusin bos. Habis bos. Kalau dia karir, habis karirnya bos. Lo boleh lihat deh. Ini emang ilmunya udah tingkat tinggi. Nggak ada lawannya bos. Ini namanya udah makrifat. Kalau lo nyari bantuan namanya syariat. Ini kita mainnya udah tingkatnya makrifat. Udah baca Quran aja bos, enak. Kan kita muliain Al-Quran. Masa Tuhan gak muliain si bos. Walaupun lo salah, dibenerin sama siapa? Sama Allah. Kok bisa? Nah, kalau gue sebutin nanti orang pada heran. Orang udah jadiin tersangka, bisa gak terbukti bos. Mau tahu ilmunya? Itu tadi, baca Quran. Nah, baca Quran aja. Cicil aja bos, jadi nanti kan umur lo masih muda. Jadi ke depannya lo dipager goib sama Allah. Bisa? Oh bisa lah bos. Bisa. Ada lagi? Ya masalah yang uang saya yang di Waskita Karya itu gimana? Berapa nilainya? 2.033 juta. Bos, mau gak lo praktekin ilmu RDAY? Bangun jam 00, harus senyum. Kalau gue nggak bisa tidur, karena gue nggak bisa tidur, ya udah langsung masuk senyum, mandi pagi, tahajud. Nah, lo paksain mandinya harus jam 00. Kalaupun lewat dikit. Emang ada Ji orang yang mandi jam 00 kaya raya tajir melintir? Pak Hotman Paris Hutapea, Cristiano Ronaldo. Nah, lo coba aja dulu itu. Sambil mandi lo sambil nyanyi. Duit datang, duit datang. Duit datang, duit datang. Begitu bos. Pokoknya gembira. Kebanyakan orang kan mandi gak gembira. Ngapain gembira dong? Mandi. Ji, kalau gue susah gembira, ya titit kita, kontol kita dijepit aja pakai karet gelang. Yang penting gembira. Itu mah praktek di lapangan. Ada lagi? Satu lagi Pak Haji, Ya. yang mau saya tanya. Ini kan ada anak saya Umur 13 tahun 13 tahun. aktif gitu Pak Haji. Jadi sekolah ini selalu, kalau sekolah ini dia kan ada pendamping khusus. Karena selalu nggak fokus dia untuk belajar. Jadi belajarnya selalu ngeblank gitu. Nggak fokus lah intinya sama pelajaran yang udah belajar. Nggak seperti teman-temannya yang lain gitu Pak Haji. Ya. Gimana caranya Ya, gitu. supaya dia normal Ya, itu. seperti anak-anak yang lain cerdas? Benar, kan? Gampang bos. Pada saat anak itu mau pamit sekolah, papi aku mau pamit dulu. Nah sebelum pamit lo udah remes dulu alat kelamin lo 9 kali. Nanti lo pura-pura cium dia, pegang palanya, cium, 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 normal, pinter, ranking, butuh waktu 9 hari, normal, iya. Saya lakuin seperti itu Pak Haji, palanya saya pegang. Waktu dia tidur, enggak apa kata dia, enggak, biar kamu pinter nah seperti itu. Saya gitu. Karena dia, jadi saya
Karena kan sebelum sini saya nonton di Ya. YouTube Pak Haji. Karena Pak Haji ngasih tahu tentang supaya anak pintar sih. Saya lakuin sendiri kan. Saya pegang ya saya kan dia sensitif kalau dipegang kan. Oh, iya. Langsung bangun dia. Kenapa? Enggak nak, kata saya. Enggak apa, ayo doain. Ayo memang kenapa? Ayo kan lagi nonton, lagi dengar ceramah Pak Haji. Nah, Pak Haji nyuruh ini biar Haikal pintar, kata saya. Berdiam di Pak Haji, tidur. Jadi berapa kali? Cuma enggak 9 kali. 9 kali. 9 kali Pak Haji, siap. Remesnya 9 kali. Remesnya 9 kali. 9 kali sampai 9 hari. Sebenarnya siap Pak Haji, makasih banyak. Manjur bos. Siap. Ini ilmu kearifan lokal kok. Amin. Iya. Makanya saya percaya kan. Memang pertama sih saya nggak percaya Pak Haji. Kayaknya nyeleneh. Cuman saya ingat nenek saya waktu saya masih kecil maupun saya sendiri ngejilat anak saya kalau panas kan kita jilat Pak Haji. Iya. Oh iya juga, benar juga kata saya. Saya ingat kan kalau anak saya panas kan kalau di kampung saya itu dijilat. Iya. Anak itu kita pantat-pantat dari kaki. Kampungnya di mana? Saya di Tulang Bawang. Tulang Bawang. Tapi tinggal di Bandar Lampung saya. Tinggal di Bandar Lampung. Iya Pak Haji. Oh dijilat. Iya, kalau nenek saya dulu masuk saya ingat kalau sakit perut kembung kan kasih beras, kasih garam dikunyah, disemprotin di perut. Iya. Itu saya lakuin. Oh iya. Gitu. Jadi saya benar juga kata Pak Haji. Dan juga kayak pas Pak Haji nyeleneh supaya nurut. Karena saya bukti ada sepupu saya itu nurut sama istrinya. Nurut. Benar. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Dan juga pernah kejadian istri saya dilajarin supaya saya nurut. Saya marah istri sepupu saya. Kata saya macam-macam kamu, kata saya. Kamu ngajar-ngajar nggak benar, cukup suami lu aja kata gua. Kata saya yang agak ngeblank lu buat, kata saya. Kalau jaya saya jangan ya, kata saya. Nggak jadi gitu Pak. Terima kasih Pak Haji. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi gini ya Pak. Kalau bapak dan ibu punya anak sakit, dokter belum menemukan penyakitnya, apa itu penyakitnya? Kalaupun sudah, dokter udah vonis penyakitnya parah, gampang. Cari baju suami ibu atau cari baju papahnya yang bekas pakai dipakein ke anaknya yang lagi sakit. Hitungannya 1 jam langsung sembuh. Kedua, kalau bapak dan ibu punya anak atau keluarga yang sakit gigi atau gusinya bengkak, colok alat kelaminnya yang sakit gigi, tempelin di giginya. Colok alat kelamin yang sakit gusi, tempelin ke gusinya. Itu hitungannya detik langsung sembuh. Kalau ibu punya anak kupingnya dengung, ibu punya anak kupingnya sakit, colok alat kelamin ibunya, memeknya, pakai jari ibunya colok, taruh di kuping anaknya. Kalau ibunya ya colok alat kelamin ibu, taruh di kuping ibu. Tapi kalau anak harus alat kelamin mamahnya atau alat kelamin papahnya. Karena dia kan belum nyambung ilmu itu. Jadi kita aja colok. Dia lagi tidur colok. Sini bang. Kuping abang sakit ya? Colok, tempelin. Colok, tempelin. Mama, kok ini basah? Iya tadi kena air mandi. Padahal tuh basah alat kelamin kita. Colok. Itu hitungannya menit. Udah normal, sembuh. Ini ilmu kearifan lokal. Kalau bapak dan ibu divonis sama dokter sakit batu empedu, batu ginjal. Apa tuh yang ada namanya batu yang ada di badan, nggak usah dioperasi. Ambil kelapa hijau, masukin ke dalam panci, kasih air, direbus sampai mendidih, airnya diminum. Sehari 3 kali selama 9 hari. Entar batu empedunya nggak ada, batu ginjalnya nggak ada. Langsung jadi pipis. Ini ilmunya RDI Kandang Embe, ilmu kearifan lokal. Bisa dipraktekin, bisa. Pak Haji, saya punya benjolan di tete. Nah, panggil suaminya dijilatin benjolannya. Tapi nggak boleh jilatin pentilnya. Harus benjolannya. Pentilnya buat nanti kalau pas mau lebaran. 9 hari.